Karena niat itu tolak ukur diterimanya amal ibadah, sahnya dan tidak ya tergantung niat orang tua kami. Kalau orang ibadah gak niat, Bapak Ibu gak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tolong yang duduk di tempat ini, yang hadir tempat ini, niatnya yang benar. Anda ngaji, pengen ngaji, nimba ilmu Allah, ya, ngilangkan kebodohan dan agar supaya bisa masuk surga orang tua kami. Dan bahkan Bapak Ibu, ketulusan seseorang itu akan menjadikan dirinya itu tidak kecewa. Kalau tadi MC-nya ngomong, buyanya nggak bisa datang, ya kan? Buyanya nggak bisa datang. Kalau Anda datang karena buya, Anda kecewa. Tapi kalau Anda datang karena Allah, Anda nggak bakal kecewa. Pak, kalau Anda datang karena buya, Anda kecewa. Lu, buyanya kemana? Ya, gelendem. Sudah duduk 1 jam gelendem, nggak dapat pahala, Pak. Iya kan? Wah, Ustadz Sep yang isi, saya pingin buya. Nah ini, gelendam kayak gitu itu bang tua kami sudah ngilangkan pahala itu Bapak Ibu. Makanya Anda semuanya majelis dimanapun karena Allah, bukan karena siapapun orang tua kami. Memang barangkali kecintaan kepada ulama harus. Saya cinta dengan buya harus, saya cinta dengan habaib ini harus. Bang tua kami akan tapi ingat, Anda melakukan amal ibadah semuanya nilainya harus karena Allah. Karena kalau nilainya bukan karena Allah, maka tidak akan ada nilainya. Betapa banyak orang melakukan amal kebaikan karena bukan Allah yang dituju, maka tidak ada nilainya. Dia mati membawa tangan kosong, gak dapat pahala apa-apa. Makanya Bapak Ibu, Anda yang duduk di tempat ini, ayo niatnya yang benar. Disebutkan innamal a'malu bin niat, segala amal itu tergantung niatnya. Pak, Bu, bedanya Anda duduk di masjid sama duduk di pinggir jalan apa? Pinggir jalan kan duduk-duduk sama, di masjid kan nongkrong sama kan. Bedanya satu, niat. Anda duduk di masjid niat iktikaf pertama, niat mencari ilmu, niat menjaga mata, ya kan, niat apa? Niat ngaji orang tua kami, niat baca Al-Quran, akhirnya dapat pahala terus Bapak Ibu. Di pinggir jalan niatnya apa itu? Nongkrong, ngalor ngidul, nonton perempuan kalau lewat. Lah ini bedanya kita dengan orang yang nongkrong di pinggir jalan. Artinya apa? Yang menjadikan nilai amal ibadah itu ada nilai kemuliaan di hadapan Allah karena niat yang benar. Makanya ayo bang tua kami, innamal a'malu binniyat, segala amal tergantung niatnya. Amal jika tidak ada niat, gak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mumpung baru ini bang tua kami, ayo niatnya dijaga Bapak Ibu. Niatnya dijaga. Anda ngaji karena Allah. Kalau Anda ngaji karena Allah Bapak Ibu, gak bakal kiyeng-kiyengan. Mohon maaf, kiyeng-kiyengan itu apa bang tua kami? Semangat-semangatan enggak? Nah, apalagi sekarang musimnya musim hujan. Wah, kalau hujan sedikit habis jamaahnya kan gitu. Kalau nggak hujan lancar. Nah, ini berarti niatnya bukan karena Allah. Kalau niatnya karena Allah, orang tua kami mau hujan nggak hujan datang. Bahkan Bapak Ibu, yang kehujanan karena hadir ke majelis taklim, kok besok migren atau pilekmu dicintai oleh Allah. Ini ayo, Bu. Jadi nggak ada hambatan Ibu orang ngaji itu Bapak Ibu ya. Apalagi orang-orang sini deket-deket sini, hujan gitu aja sudah nggak mau nggak datang Ibu. Ya, sedangkan Bapak Ibu kalau kerja Bapak Ibu sampai pilek migren dijalanin ya. Giliran ini nyari pahala di hadapan Allah kok malas-malesan. Enggak, orang tua kami. Ayo Bapak Ibu, pengen pilek Anda dicintai oleh Allah, pengen rasa pusing Anda dicintai oleh Allah, berangkat. Mau hujan gak hujan berangkat. Saya pengen mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa inna malikul limri'in manawa. Wa inna malikul limri'in manawa. Dan seseorang itu akan mendapatkan sesuai apa yang ia niatkan. Orang itu akan mendapatkan pahala ataukah tidak, ya sesuai dengan apa yang ia niatkan. Kalau orang duduk ke tempat ini niatnya apa? Saya duduk di tempat ini agar supaya nggak ditagih hutang sama orang. Nah, berarti nggak dapat pahala orang tua kami. Kenapa? Karena duduknya di tempat ini ngindar utang. Ya. Atau mohon maaf Bapak Ibu. Ya, ada orang, kenapa kamu duduk di tempat ini? Gitu. Ya, daripada apa?
nggak ada kerjaan ya sudahlah duduk di sini nganggur. Nah, jadi nggak ada giro orang tua kami. Daripada nggak ada kerjaan ya sudah duduk orang tua kami. Makanya ibu, seseorang itu akan mendapatkan pahala sesuai dari apa yang dia niatkan. Makanya orang tua kami niat yang banyak walaupun belum bisa ngamalkan. Ya, niat yang banyak walaupun belum bisa ngamalkan. Makanya dianjurkan oleh para ulama, ibu, bapak kalau mau tidur niat di dalam hatinya, ya Allah, aku tidur ini ya Allah niat biar bisa bangun malam pertama. Ya Allah, aku tidur ini ya Allah, aku niatkan biar besok subuh nggak telat. Berarti dapat 2 pahala ini orang tua kami. Ya Allah, aku niat tidur sekarang ini ya Allah, aku pengen nemenin istriku, pahala. Bu, kalau tidur ditemani suami enggak? Bu, ayo Pak, kalau tidur nemenin istri enggak, Pak? Gimana? Memang unik orang Indonesia ini. Istrinya tidur di belakang, bapaknya tidur di depan televisi Pak, jangan gitulah Pak. Nabi Muhammad SAW semenjak beliau nikah dengan istri beliau sampai istri beliau tua, beliau itu tidak pernah lepas kecuali tidur bareng. Kalau jenengan nggak pernah tidur bareng, kapan evaluasinya Pak? Istrinya ketemu di pojok dekat dapur, ya kan? Suaminya pojok dekat halaman sana. Lu terus kapan ngobrol urusan anak? Kan gitu Bapak Ibu. Makanya kalau tidur jangan pisah-pisahan Pak. Tidur tuh kumpul. Ya, kalau kumpul itu ada renungan. Umi, Abah, Dedek tadi bohong, dihukum apa? Iya Abah, saya tadi dibohongi. Ya sudah, besok jangan disapa. Anaknya benar besok orang tua kami. Nah tapi kalau tidurnya pisah-pisahan terus gimana Bapak Ibu? Ya, Nabi Muhammad gak pernah, beliau itu walaupun sibuk dakwah kayak apapun, beliau itu gak pernah tidur kecuali bareng dengan istri beliau. Sampai suatu ketika orang tua kami Siti Aisyah di malam hari, ya, di malam hari beliau terbangun. Di malam hari beliau terbangun merasakan, aku kehilangan Nabi Muhammad. Faqadtu Rasulullah, aku kehilangan Nabi Muhammad. Siti Aisyah kehilangan Nabi Muhammad di malam hari. Ini menunjukkan apa? Nabi Muhammad itu nggak pernah tidur kecuali tidur bareng dengan istri beliau. Sehingga suatu ketika Siti Aisyah merasa kehilangan Nabi Muhammad. Ditengok, di mana Nabi Muhammad itu? Di mana Nabi Muhammad? Tak taunya Nabi Muhammad ada di pekuburan Baqi. Tahu pekuburan Baqi, Pak? Belum ya? Hah? Belum pernah umroh, nah, bangun rumah terus sih. Coba dipakai umroh gitu loh Pak. Bu, belum pernah umroh. Yang pernah umroh pasti tahu kuburan Baqi orang tua kami, kan gitu. Tidak ada orang doa di kuburan Baqi kecuali dikabulkan oleh Allah karena kuburannya orang-orang soleh, kan gitu. Makanya Pak sudah bangun rumah nanti umroh dulu, haji dulu orang tua kami, kan gitu. Kalau umroh haji, Anda doa bangun rumah dikabul nanti. Demi Allah orang tua kami. Tidak ada doa di sana pasti dikabul oleh Allah sudah. Demi Allah, saya sudah ngomong orang tua kami. Pasti dikabul orang tua kami. Kan gitu. Karena kami merasakan sendiri orang tua kami. Waktu kami umroh ke sana hampir semuanya doa dikabul semuanya oleh Allah. Makanya Bapak Ibu sudah jangan utamakan rumah dulu, mobil dulu, sudah ziarah dulu ke sana orang tua kami. Dan orang yang ziarah ke Mekah, ziarah ke Madinah, pikirannya semakin dewasa dan semakin beriman kepada Allah. Semakin beriman orang tua kami. Kenapa kok bisa dikatakan semakin beriman? Karena kerinduannya, keimanannya semakin kokoh dia melihat Ka'bah. Keimanannya semakin kokoh karena dia bertemu dengan Nabi Muhammad. Akan ada tambah makna saat itu, semakin rindu untuk beribadah kepada Allah dan semakin rindu untuk mengagungkan Nabi Muhammad orang tua kami. Loh, ini Bapak Ibu Nabi Muhammad itu seperti itu orang tua kami. Kalau tidur gak pernah pisah dengan istri beliau. Kenapa? Orang tua kami karena beliau itu selalu kalau mau tidur itu Bapak Ibu ngobrol dulu. Tapi ingat orang tua kami bukan ngobrol ngalor ngidul ya. Enggak Bapak Ibu, ini ngobrol gonjing orang enggak ada. Ngobrol tentang program anaknya ke depannya seperti apa orang tua kami. Lah setelah itu Bapak Ibu, ini urusan tadi itu. Kalau mau tidur orang tua kami niatnya yang banyak. Niatnya yang banyak. Bahkan kalau mau bangun tidur pun, Anda di saat bangun tidur pun niat yang banyak. Ya Allah, sekarang aku bangun tidur ya Allah, aku akan melaksanakan sholat subuh berjamaah.
Setelah itu ya Allah, nanti kalau ketemu fakir miskin, ya Allah aku mau infak. Setelah itu ya Allah, nanti kalau ketemu tetanggaku, ya Allah aku akan senyum, mengucapkan salam. Dia sudah dapat berapa? Bangun tidur sudah dapat pahala. Nyebut lagi ya Allah, nanti ya Allah kalau aku bangun, aku pengen bantu istriku nyuci ya Allah. Dapat pahala orang tua kami. Sehingga Bapak Ibu disebutkan, kenapa? Bantu nyuci ketawa Pak. Nggak pernah bantu nyuci lah. Nah ini lagi nih. Pak, dengerin Pak. Kalau ada seorang suami nggak pernah bantu urusan dapur istrinya, khususnya nyuci sama goreng, ini suami nggak punya kelebihan ini. Suami nggak punya kelebihan. Nabi Muhammad Pak nyapu. Nah, Anda lebih hebat daripada Nabi Muhammad tidak? Nabi Muhammad Pak yakum beliau itu memberesin perabotan rumah beliau. Beliau memerah susu kambing dengan tangan beliau sendiri. Beliau satu menjahit baju beliau yang sobek. Beliau menjahit sandal beliau yang putus. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau ada bapak-bapak nggak pernah ke dapur, ini niru siapa? Wong panutan kita Nabi Muhammad orangnya semangat ke dapur, Bapak Ibu. Ya, apalagi kasihan ibunya hamil tua 9 bulan, sudah gitu masih ngemban anaknya yang kecil itu. Karena kelahiran hamilnya kesundulan, Bapak Ibu. Ya, anak yang pertama usia 1 tahun, orang tua kami baru usia 1 tahun sudah hamil 5 bulan. Nah, ini kan kesundulan nih Bapak Ibu. Sudah hamil tua kayak gitu Bapak Ibu, gendong lagi. Sudah gendong masih goreng tempe. Bapaknya di depan televisi, Umi kopi mana? Umi ini mana? Ini suami calon neraka ini orang tua kami. Ya iyalah Bapak Ibu, itu suami apa kayak gitu, nggak bener itu orang tua kami ya. Makanya Ibu yang bener. Lah ini Bapak Ibu bangun tidur niat yang banyak. Sehingga Bapak Ibu disebutkan ada orang meninggal diberdirikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih, meninggal diberdirikan oleh Allah, wahai malaikat, beri dia amal kebaikan haji, beri dia amal kebaikan umrah, beri dia amal kebaikan sedekah, infak, itikaf. Kata malaikat pencatat amal, ya Allah, aku tidak menemukan dia itu melakukan haji ya Allah. Aku nggak menemukan dia melakukan umrah ya Allah. Aku nggak menemukan dia infak segede ini ya Allah. Kok aku disuruh ngasih pahala ini? Iya, memang dia nggak sempat haji, nggak sempat umrah, mati dulu, tapi dia niat. Niat, tapi ingat Pak, jangan niat terus amal nggak ada. Ini juga nggak bener ini ya. Niat terus. Nanti saya infak, Ibu, Pak, saya nanti kalau ke majelis mau infak. Infak kemana? Ke Masjid Al Furqon. Nah ini orang tua kami niat toh, lupa memang nggak dibawa Bapak Ibu. Kan kata Ustaz dapat pahala loh, ya nggak bener orang tua kami ya. Niat tapi dibuktikan orang tua kami. Baik, ini Bapak Ibu, ini urusan niat. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli, fa hijratuhu ilallah wa rasuli. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah dan Rasulnya. Yang datang duduk di Masjid Al Furqon malam ini, jika Anda karena Allah dan Rasulullah, maka Anda akan mendapatkan pahala dari Allah dan Rasulullah. Tapi sebaliknya, faman kanat hijratuhu lidunya, barang siapa yang hijrahnya pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Anda pindah dari rumah Anda menuju masjid, kalau tujuannya adalah dunia. Dunia itu apa Pak Ustadz? Saya kan DKM Masjid Al Furqon, masa saya nggak datang? Nah ini Bapak Ibu, mohon maaf contoh ini, mohon maaf ya. Saya kan DKM, masa DKM-nya nggak datang, nggak enak. Harus ngasih suri toladan paling depan, kalau perlu ngasih sambutan nanti. Nah ini orang tua kami. Jadi datangnya bukan karena Allah.